Masya Allah. Jangan kasih tabul somat lah dibawa-bawa gelarnya. belum seperti beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nih. Cek. Udah keluar. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqana wa hadana wa syarrafana ala sairil umam wa ja'alana ummatan li nabiyyil akram. Waqad amarna bis salati wassalamu alaihi litadakhiru biha inda yaumil qa'ih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati jajaran Suriah, Kang Idris, Kang Tamam, ada lagi. Dan saya hormati juga Ketua Tanfiziah beserta jajarannya, Kang Amin, Ketua PPI dan Wakil PPI, Mas Irfan dan Mas Huda, dan teman-teman semua. Ada juga dari teman KRW yang jauh. Masya Allah. Nah, ya ketinggalan Ketua Fatayat sama Ibu MPA. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah pada malam hari ini kita sedikit bercerita atau bahasanya apa ya, kajian tokoh. Sebenarnya hanya menyampaikan apa yang sudah orang-orang dahulu sampaikan gitu, terkait tentang salah satu tokoh yang saya pribadi kira masih awam bagi kita. Insya Allah setiap dari kita melewati makamnya, tapi mungkin nggak sadar di situ ada sosok ulama besar, bahkan bisa dibilang beliau termasuk dari khairul qarni summal ladzi yalawnahum summal ladzi yalawnahum. Beliau masih masuk ke qarn yang kedua, bahkan beliau disebut dengan tabi'ut tabi'in. Meninggal tahun 183 Hijriah. Wafatnya 183 Hijriah. Beliau adalah Ali bin Ziyad. Gak diketahui kapan beliau lahir, tapi yang udah pasti lahir di Tripoli bagian barat, itu maksudnya yang sekarang masuk kawasan Libya. Karena zaman dahulu Tunis ini lebih dikenal kalau nyebut Tunis dahulu lebih dikenal dengan nama Ifriqiya. Mungkin teman-teman yang pernah baca sejarah atau yang mantengin Instagram Sarajin mungkin bisa tahu ada namanya Ifriqiya itu disebut apa, bagiannya mana aja gitu. Nah jadi itu pertama tentang Ifriqiya. Kedua tentang Maghrib Al-Arabi. Kalau disebut dengan Maghrib Arabi itu mana aja? Aljazair, Maroko, Zimbabwe. Ya, emang itu namanya kawasan ya. Kalau untuk dibatasin langsung, mungkin kita compare aja ke zaman sekarang. Itu ada di Maroko, sebagian Mauritania. Di bawah Maroko itu ada Senegal, misalnya. Ada sebagian di atas Senegal, ya. Terus Aljazair, Tunisia dan Libya. Jazair disebut dengan Maghrib Al-Ausat, Tunisia disebut dengan Maghrib Al-Adna, dan Maghrib disebut dengan Maghrib Al-Aqsa. Ada masuk dari kawasan Maghrib Arabi juga Andalusia. Itu masih masuk di situ. Sekarang Maghrib Arabi lebih dikenal dengan mazhabnya mazhab Maliki. Kira-kira siapa sih pelopor yang bisa ngebuat yang menanamkan benih mazhab Maliki adanya di Madinah? Dari Madinah ke Maghrib Arabi kan jauh gitu. Berapa ribu kilo kita nggak tahu. Siapa? Gitu. Nah inilah tokoh inilah yang sekarang sedang kita bahas. Ya. Ali bin Ziyad. Seperti yang kita sebutkan, beliau lahir di Tripoli. Tidak ada juga dalam sejarah yang mengatakan berapa lama beliau tinggal di Tripoli. Namun beliau akhirnya menetap di Tunis.
Ya, menetap di Tunis, belajar langsung kepada gurunya para guru Tunisia, namanya Khalid bin Abi Umran. Nah itu enggak, karena belum nemuin di mana makam beliau. Khalid bin Abi Umran, ini tabi'in. Ya, sehingga bisa dibilang orang pertama yang menyebarkan ilmu di Afrika. Khalid bin Abi Umran, gurunya guru. Nah ini muridnya Khalid bin Abi Umran adalah Ali bin Ziyad. Jadinya gurunya para guru juga. Nantinya Ali bin Ziyad ini belajar ke Khalid bin Abi Umran. Khalid bin Abi Umran wafat 125 Hijriah. Setelah wafat, karena kagum dengan gurunya, jadi pengen gitu. Guru ini belajar ke timur, Masyriq al-Arabi, mana aja tuh? Mesir, Madinah termasuk, Yaman. Hijaz, ya Hijaz, Syam, Mesir itu masih masuk ke Masyriq al-Arabi, termasuk Kufah juga. Karena mengazamkan diri untuk pergi ke Masyriq al-Arabi. Di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik, termasuk salah satu murid yang paling cerdas dan paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Imam Malik. Kemudian ke Kufah. Di Kufah beliau juga belajar dengan Sufyan Ats-Tsauri, seorang mujtahid besar. Kalau kita kan sekarang kenal adanya 4 mazhab. Itu fadilah 4 mazhab ini sebenarnya awalnya para imam ya nggak ada niatan untuk membuat mazhab, tapi murid-muridnya inilah yang akhirnya mengembangkan sehingga adalah madrasah atau mazhab. Dari mulai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Andaikan murid-murid keempat selain dari 4 ini juga sama memperlakukan gurunya, buku-bukunya dikembangkan segala macam, mungkin kita nggak akan kenal hanya 4, tapi banyak. Ya. Bisa jadi mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Bisa ketika setelah dari Kufah beliau ke Mesir. Ada 2 guru besarnya di sana, tapi yang paling besar adalah Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad ini panjang lagi ceritanya, mungkin nanti bisa diceritain sama Mas Khudor, ya kuncennya juga. Edor. Jadi kalau kita mendengar dari para senior, Lais bin Sa'ad mungkin ibarahnya itu seperti ini. Seandainya buku-bukunya dulu tidak terbakar, murid-muridnya itu peduli besar dengan gurunya atau mengembangkan kembali, mungkin mazhab ada 5. Karena saking pinternya, bahkan bisa dibilang sederajat dengan Imam Malik, Lais bin Sa'ad, sering murosalah. Dan beliaulah salah satu penyebab kenapa Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, ingin belajar ke Imam Lais bin Sa'ad. Sayangnya wafat duluan sebelum Imam Syafi'i sampai di Mesir. Itu. Kemudian ada Ibnu Lahiyah, ini nggak banyak meriwayatkan tapi termasuk dari gurunya. Sehingga setelah dari perjalanan panjang itu, dalam sejarah saya beberapa buku sejarah sudah dibaca, tetapi tidak ada yang menggambarkan secara letter langsung tahun berapa Imam Ali bin Ziyad ini kembali ke Ifriqiya, tepatnya di Tunis ataupun di Kairouan. Kairouan kan saat itu ibu kota. Jadi Ifriqiya ibu kotanya adalah Kairouan, bukan Tunis. Dulu Kairouan ibu kota, dulu Kairouan tuh maju peradabannya. Bisa hancur, ibaratnya kalau zaman Islam dulu ada kerajaan Mongol menyerang Baghdad, ini Kairouan diserang juga. Ada namanya nanti itu pada zamannya dinasti Son Hajiyah, diserang sama kumpulan pasukan bangsa Arab. Paling besar adalah Bani Salim dan Bani Hilal. Itu masalah politik lah, kecemburuan dan balas dendamnya dinasti Fatimiyah kepada dinasti Son Hajiyah di Ifriqiya. Dibabat habis, Kairouan tuh udah kayak gak ada peradaban. Hancur lah, kecuali masjidnya aja. Nah, tapi saya menemukan satu tulisan dosen kita, Dr. Afif Subabti, kemarin waktu lagi haul Syekh Tahir Nasyur, beliau yang menyampaikan pidato yang bagus banget. Selain Imam Jami Zaituna juga, beliau Dr. Afif Subabti, Imam masjid di Jami Malik bin Anas di Kartaj.
Beliau juga ini seorang dekan Mahat Syariah di Zaytuna. Jadi ada 3, bukan hanya Hadorah dan Usul. Ada namanya Syariah yang di Tunis ya, Mas Syariah. Itu beliau dekannya. Nah, beliau menyatakan dalam tulisan beliau di majalah Zaytuna edisi 2014 untuk bulan Oktober ke Desember. Di situ beliau menyatakan diperkirakan menurut penelitian beliau tahun 150 Hijriah. Beliau kembali ke Ifriqiya untuk mengamalkan ilmunya, untuk menyebarkan ilmu yang beliau dapatkan. Ya. Tapi beliau ini nazahnya atau kecenderungannya ada 2. Beliau juga berguru kental dengan Imam Malik, berguru kental juga dengan Sufyan Tsauri. Kalau dilihat memang ada perbedaan antara 2 mazhab ini. Nah, tapi tentu berbagai faktor disebutkan akhirnya Imam Ali bin Ziyad lebih condong untuk menerapkan ajaran mazhab Maliki atau gurunya beliau Imam Malik bin Anas. Kalau mantan dekan kita ada namanya Syekh Muhammad As-Sajili Naifar. Kalau masuk ke Mudarat Ibnu Khaldun, fotonya ada di samping Syekh Ibnu Nasr sebelah kanan. Nah, itu ada Muhammad Sajili Naifar, wafat 97. Ya. Beliau selain dekan juga pernah jadi anggota Dewan MPR apa Dewan DPR itu di Tunis. Orang besar juga. Beliau yang nantinya menahkik salah satu karangannya Ali bin Ziyad. Itu nanti. Ya, tapi menurut Muhammad Sajili Naifar di sini, beliau menyatakan bahwasanya Ali bin Ziyad lebih merasa keadaan Tunis saat itu yang bisa dibilang seperti desa itu lebih cocok menggunakan apa yang ada di Madinah, sehingga mazhab Malik ini lebih cepat keserap sama masyarakat sekitar. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau dapat 150 Hijriah beliau kembali ke Ifriqiya. Itu Imam Syafi'i baru lahir. Ya kan, 150 Hijriah. Beliau udah kembali untuk mengamalkan ilmunya. Kita sebutkan muridnya deh. Cukup 2 karena sebutin gurunya, karena sebutin muridnya yang paling terkenal, insya Allah tahu semua, Imam Sahnun dan Asad bin Furat. Imam Sahnun kita, kalau bahasanya saya Sajili Naifar, wama adraka mas Sahnun. Maksudnya ya, siapa sih yang nggak tahu Imam Sahnun? Imam Sahnun kita lihat, kalau ada, tentunya ulama kan masih dipuji. Ketika dipuji, pujiannya kadang ada yang berlebihan, ada yang memang sesuai fakta. Tapi kita tahu sendiri bagaimana kaliber Imam Sahnun dan bagaimana Imam Sahnun punya kapasitas keilmuan. Beliau berguru kepada Imam Ali bin Ziyad jauh-jauh dari Kairouan datang ke Tunis. Di Kairouan beliau udah belajar ke guru-gurunya, akhirnya direkomendasikan untuk belajar ke Ali bin Ziyad. Bahkan Imam Sahnun juga bercerita bahwasanya setiap ada permasalahan di Kairouan, kalau nggak ketemu jawabannya, kalau bingung, pasti ngirim surat ke Sidi Ali bin Ziyad, biar tahu yang benar gimana, biar tahu solusinya apa. Lagi, Imam Sahnun, kita tahu Imam Sahnun setelah belajar oleh Ali bin Ziyad, beliau pergi juga ke timur, nah, belajar juga di sana dengan ulama-ulama. Kalau kita tahu Mudawwanah itu kitab fikih, bisa dibilang rujukan utamanya fikih Maliki, itu punya Imam Sahnun, hasil beliau. Tapi sebelum jadi Mudawwanah Imam Sahnun, ini ada namanya Asadiyah. Asadiyah nanti di nisbatan kepada Asad bin Furat. Aslinya Mudawwanah adalah Asadiyah. Yang ditahqiq, yang ditahzib, yang ditangkih ketika Imam Sahnun membawanya ke Ibnul Qasim di Mesir. Perjalanan panjangnya Imam Sahnun ini kembalinya di Afrika, beliau bilang tidak ada satupun orang yang bisa menandingi Ali bin Ziyad. Beliau orang yang paling berilmu dan paling oke lah di zamannya di Ifriqiya. Bahkan Imam Sahnun lebih mengutamakan beliau daripada guru-gurunya sendiri di Mesir.
Ya, terlepas ini apakah dari termasuk kecenderungan daerah, kan biasanya kalau kita orang sedaerah sendiri, oh kita bangga-banggakan orang daerah sendiri. Nah, terlepas dari itu, Allah a'lam bishawab, tapi kita kan selalu husnuzon. Kalibernya Imam Sahnun, beliau menyatakan kalau seandainya orang Tunis menanyakan sesuatu atau ada orang menanyakan sesuatu ke Ali bin Ziyad, Ali bin Ziyad akan menjawab lebih banyak dan lebih detail daripada orang-orang Mesir. Kalau saya bermulazamah, kata Imam Sahnun, bermulazamah dengan ulama-ulama Mesir, tetap saya akan mendahulukan Ali bin Ziyad, karena dengan Ali bin Ziyad saya bermulazamah tidak hanya zahiran tapi juga batinan, sirriyah wa alaniyah bahasanya. Tapi kalau ulama-ulama Mesir bilang hanya bermulazamah alaniyahnya aja, nggak hanya sirriyah. Segitu besarnya pengagungan Imam Sahnun kepada ini salah satu gurunya. Sayangnya salah satu karangan beliau itu ada namanya, disebutnya dengan Khairu Man Zanathu Dhahaban, buku yang membahas tentang 3 ranah, tentang nikah, tolak, dan saya lupa satu lagi apa, tolak, nikah, dan bukan, sebentar, jual beli, nikah dan talak, nikah, talak, dan jual beli. Ini 3 buku ini. Sayangnya buku ini nggak bisa kita dapatkan, ya udah hilang. Kalau perkiraan itu ya hancur, banyak hilang sezaman dengan saat itu Kairon diserbu juga pada zaman dinasti Sonhajiyah. Ada satu lagi karangan beliau kan karena juga termasuk orang pertama yang, bukan termasuk, orang pertama yang membawa kitab Muwatta ini ke Afrika. Jadi yang mengenalkan Afrika, Tunis itu mazhab Maliki berserta dengan Muwattanya siapa? Ya beliau. Ada satu manuskrip kuno yang akhirnya berhasil ditahqiq oleh mantan dekan kita, saya Muhammad Sazili Nefar. Beliau memberikan judulnya Qit'atun Minal Muwatta. Qit'atun min Muwatta Ibn Ziyad. Saya nggak bawa tadi, ketinggalan. Mungkin Mas Amin pernah lihat, itu pernah mungkin dibagi saat itu di Malaysia ada banyak, ada 3 kalau nggak salah, peninggalan orang-orang dulu, mungkin zaman itu dibagiin kayaknya. Kita tuh min Muwatta Ibn Ziyad, nggak lengkap, nggak seperti Muwatta riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi Andalus, nggak lengkap, karena kan yang paling utama Muwatta sekarang adalah riwayatnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ada kita tuh min Muwatta Ibn Ziyad, tapi ya versinya nggak lengkap, sehingga bisa dibilang hanya menjadi bukti lah kehadiran atau kontribusinya Ali bin Ziyad bagaimana beliau menyebarkan mazhab Maliki. Para sejarawan juga sepakat Masyikhah Zaitunah itu juga berkat beliau. Tahun 150 beliau kembali mengajar hingga wafat kan 183. Zaitunah kan baru berdiri, ada 2 versi, yaitu 79 sama 116. Masanya Ubaidillah bin Habhab 116. Itu masih baru berdiri, ikut berperan besar. Jadi kalau kita pernah baca buku namanya Al-Mu'nis yang pernah dibagiin saya sholah, itu ada. Siapa sih ulama yang dianggap punya peran vital untuk berkembangnya Masyikhah Zaitunah? Itu Ali bin Ziyad. Kemudian beliau ini apa bahasanya? Selain tadi banyak pujian, kalau kita udah cerita tentang Imam Sahnun, ada Asad bin Furat. Asad bin Furat ya seorang alim ulama. Beliau juga di mazhab Maliki juga dianggap, di mazhab Hanafi juga dianggap. Tapi akhirnya beliau lebih dikenal dengan seorang mujahid yang nantinya ngebuka atau menaklukkan kota Sisilia. Bahasa Arabnya Sokli ya. Sisilia. Beliau dalam doanya itu selalu mencantumkan Sidi Ali bin Ziyad setelah orang tuanya. Alasannya apa? Beliau mengatakan, saya selalu berdoa setiap sholat dan guru pertama yang akan saya sebut adalah Ali bin Ziyad, karena dari beliau lah kita tahu keilmuan.
Tuh. Bahkan redaksinya, kalau tadi kembali lagi ke Imam Sahnun, sejarawan Mesir, siapa Dor namanya Dor? Wafat pertengahan abad 4, ya pertengahan abad 4, itu redaksinya wa huwa muallim Sahnun al-Fiqh. Muallim Sahnun al-Fiqh, dia yang mengajarkan fikih Imam Sahnun, sehingga Imam Sahnun bisa sebesar itu Imam Ali bin Ziyad. Sayangnya makamnya sekarang nggak bisa kita ziarahi. Saya pribadi udah pernah nyoba selepas ini ya, selepas COVID ini. Dulu sebelum COVID tinggal ngasih lihat paspor, habis itu suruh masuk. Selepas COVID ini nggak bisa diziarahin lagi karena udah berubah fungsinya. Jadi kantor keamanan Mantikotul Amnil Watoni, cabang pariwisata Al-Amn Asyahi di Kasbah. Karena dulunya Kasbah itu dari Kasbah sampai sebelum Bab Jadid itu komplek pemakaman. Namanya Makbarah Silsilah. Dari Kasbah sampai Bab Jadid. Namun Makbarah ini sekarang udah nggak ada. Jadi kayak komplek ibaratnya Zalaj lah. Tapi dulu Kasbah itu makam semua, sehingga setelah itu makamnya dipindahin semua ke Zalaj. Akhir abad 19, 1890-an itu udah masuk penjajahan Prancis ya. Makam ini dipindahkan, tapi disisain beberapa ya pentolan-pentolannya lah. Ada Imam Ali bin Ziyad, kemudian ada juga namanya Abdullah Turjuman. Kalau kita mau ke kota, turun sebelah kiri itu ada makam, itu disebut dengan Anselm Turmeda. Kalau kita cari Google, cari aja Anselm Turmeda. Nah itu siapa? Beliau mu'alaf, nanti banyak berperan dalam penerjemahan dalam keilmuan ya. Dan satu lagi terakhir sebagai penutup, bagaimana para guru-guru kita ini beristifadah atau mengambil barokah kepada Ali bin Ziyad. Sidi Ali bin Ziyad ya, kalau sekarang nggak bisa masuk ya karena dulu di situ sebenarnya ada zawiyah, ada masjid juga bisa buat sholat. Sekarang udah nggak bisa. Ada cukuplah 2 guru nih bisa dikatakan bisa kita pegang omongannya. Pertama saya sholah, ya, wa ma adraka kama saya sholah, udah tahu pasti semua siapa saya sholah. Nah, beliau selalu bilang, saya pernah mendengar sebelum ujian, terutama ujian kampus, usahain tabarukan, ziarah ke 3 tempat. Yang pertama Sidi Ali bin Ziyad, yang kedua Ibn Arafah, yang ketiga Maghar Kebasan Asyazili. Ini saya selalu bilang, dan saya menemukan itu juga di buku yang tadi saya bilang Qit'atun Minal Muwatta, tahqiqannya Muhammad Sajili Naifar. Muhammad Sajili Naifar bilang berbagai hal turun temurun dari guru-guru kita, pesannya kalau kita ingin kita dihadapkan permasalahan tentang ujian keilmuan ataupun hajat apapun tentang keilmuan, silakan ziarah ke Abu Hasan Asyazili. Insyaallah dengan kehendak dan kekuasaan Allah semuanya akan dipermudah. Insyaallah. Jadi cukuplah 2 guru ini menjadi legitimasi kita seberapa keberkahannya banyak sebenarnya kalau kita lewatin. Kalau boleh nambahin yang ketiga, Syekh Tariq Akrut, tahu? Sering ketika beliau selesai ngajar dari Jami Zaitun, mungkin Kang Taman juga jadi saksinya. Biasanya setelah ngajar ya, bukan sebelum. Setelah ngajar, sebelum beliau kembali ke mobil, lewat Sidi Ali bin Ziyad, beliau pasti berhenti. Saya Nizar juga. Entah berdoa ataupun mengirimkan Al-Fatihah, ya bertabarukan. Di depan gitu. Itu. Ya seorang alim ulama aja nggak malu untuk berdiri diam depan orang lalu lalang ya. Masa kita yang belum kaliber ilmunya sebagai mereka bisa lah meluangkan waktu 1-2 menit ya, untuk menghadiahkan Al-Fatihah minimal kepada Sidi Ali bin Ziyad ketika kita melewati Kasbah. Mungkin itu aja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tentunya yang benar datangnya dari Allah SWT, yang salah saya pribadi. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.